Kecelakaan. Mohon maaf sebelumnya, rekamannya ini berasal dari monitor CCTV, lalu direkam ulang pakai HP. Jadi kualitasnya agak kentang gitu. Tapi tetap aja rekamannya lumayan bikin merinding. User Reddit yang bernama Lil Goddol memposting video ini. Videonya berupa sopir truk dan kerneknya yang menyetir di malam hari di Jalan Kilometer 5, Kota Lynn, Alabama. Rasa takut membuat si supir menepi, lalu menelepon 911. Di saat polisi sampai dan mengecek sekitarnya, mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka lalu minta untuk diperlihatkan rekaman dashcam di Jalan Kilometer 5 itu tadi. Benar saja, mereka kaget. Ternyata benar-benar ada seorang gadis yang memakai gaun putih menyeberang jalan pada saat itu, dan terserempet bagian samping dari truk mereka. Lambat laun mereka mendengar cerita tentang jalan di kilometer 5 itu. 10 tahun lalu, di suatu malam yang gerimis, ada seorang gadis remaja yang pulang berjalan kaki setelah habis acara dari sekolahnya. Naasnya dia tertabrak truk besar dan tewas di tempat. Bertahun-tahun setelah itu, banyak kesaksian dari pengemudi-pengemudi truk yang lewat di kilometer 5 itu mengatakan kalau mereka terkadang melihat gadis yang memakai gaun putih menyeberang jalan itu. Jadi, apakah mereka berdua tidak sengaja menangkap si gadis malang itu atau tidak? Kalian yang menentukan. Boneka yang hidup. Di channel Spooky Links, si pemilik yang bernama Gerald sepertinya suka melakukan hal-hal yang berbau paranormal. Pemburu hantu, sesi tanya jawab Ouija, bahkan mengoleksi barang-barang aneh seperti boneka ini. Boneka ini awalnya dia beli di eBay. Si pemiliknya dulu mengatakan kalau boneka ini berhantu. Okay, so I did it again. I bought myself another haunted doll quote. They've been saying that there's some kind of weird, scary haunting thing going on with it. Do I believe it's actually a spirit haunting inside this doll? Probably not. I'm not saying that I believe all of these ghost claims or anything like that. I think some of it is really interesting, and I think I believe some of them as in I believe that somebody saw something interesting, something weird. I'm not quite sure what I think ghosts are, but we'll see. Gerald lalu melakukan sebuah tes pada boneka ini. Sesi tanya jawab menggunakan EVP. I need to use a recorder and a mic and actually do all of this. So what I'm going to do is I'm going to talk to it, ask it questions, and then record and then see what we get. So, what's your real name? Just come out and say hello. Do you know that you're dead? Is there anything you want to say to anyone? Do you have any unfinished business? Ketika dia memutar kembali rekamannya, dan ini pun terjadi. I heard some squeaks, listen. Just come out and say hello. Like it was like a weird faint me or something, I don't know. Do you know that you're dead? Is there anything you want to say to anyone? Okay, if you notice I have goosebumps all over.
Like, look, like literally, I have so much goosebumps. Kejadiannya makin gak bisa dijelaskan. Geralt bilang di saat malam dia mulai sering mendengar boneka ini bergerak. Untuk memastikan kalau memang boneka ini yang bergerak di malam hari, dia mencoba ide dari salah satu viewernya, yaitu meletakkan bonekanya di lantai lalu ditaburi tepung di sekitarnya. Kalau memang boneka itu yang bergerak, pasti ada jejaknya. Lalu dia pun merekam semua kejadiannya. Setelah kejadian itu, Geralt menjadi fokus dengan boneka itu selama 1 bulan dan menangkap beberapa kejadian tak terduga. Okay. I don't really know what's supposed to be done here. I don't know how this is supposed to react. Bagaimana menurut kalian tentang boneka itu? Apakah boneka itu benar-benar berhantu atau ini semua hanya settingan? Kalian bisa lihat semua videonya di channelnya Geralt. Tidak suci. Gereja di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat dibangun pada tahun 1904. Gereja itu telah kosong selama 19 tahun. Gereja ini telah beroperasi selama hampir kurang lebih 100 tahun, sebelum ditinggalkan pada tahun 2003. Kali ini pemburu hantu yang bernama Christopher Hill menelusuri gereja ini. Dia menemukan piano tua dan beberapa alat organ lainnya. Selagi dia menelusuri, tanpa diduga dia menangkap sesuatu yang menyeramkan. That's crazy. No, I heard the piano. What the fuck? Oh yeah. Not-not di organ itu rusak, tidak mengeluarkan suara. Lalu tiba-tiba piano di depannya mengeluarkan suara not yang keras, seakan sesuatu menekan salah satu not piano itu. Christopher kaget, lalu dia berjalan ke arah piano itu untuk mengecek apakah ada sesuatu yang membuat piano itu mengeluarkan suara barusan. Lalu setelah itu sebuah kursi tiba-tiba bergerak dengan sendiri. Lalu Chris pun merasa cukup dengan semua ini. Selagi dia berusaha berjalan dengan cepat keluar dari gereja itu, kita bisa mendengar suara dentuman dari salah satu objek yang ada di sana terjatuh ke lantai pas di belakangnya. Apakah Chris menangkap aktivitas paranormal di gereja yang berusia 100 tahun ini? Kalian yang tentukan. Pabrik tua. Video ini datang dari seorang pemburu hantu yang memiliki channel YouTube bernama ILMN Bano Paranormal. Dia menginvestigasi sebuah pabrik part-part mobil yang berlokasi di kota Ostrava, Republik Czech.
Sekitaran 60 tahun lalu, di pabrik ini terjadi insiden ledakan besar yang menewaskan beberapa pegawainya. Setelah insiden itu, lingkungan di sekitar pabrik pun menjadi sangat berpolusi dan pabrik itu pun ditutup secara permanen. Di saat malam, Bano memulai investigasinya menyusuri lorong-lorong di pabrik itu. Lalu dia pun mendengar suara yang tak tahu asalnya dari mana. Konec jakoby. A tady to jde ještě dál. Tamhle až někam. Tam je ještě. Co to je? Kámo. Teď fakt nevím, odkud to šlo, ale teď jsem se málem. To jsem udělal sám. Kámo, tak to jsem se. Co to bylo? Bano nggak tahu asal suara tersebut dan dia pun sedikit merasa ketakutan. Tapi sayangnya itu hanya permulaan. Tady další místnost. Tady jsou nějaké šuplíky. Proč to nechce? No, nic moc to není. Tady takhle, nic a tady... Ne! Já už tady. Viděli jste to? Kámo, tam se normálně otevřeli. Tady tahle skřínka mu byla zavřena. Doufám, že to tam půjde vidět, protože já přísahám, že to bylo zavřeno. Ne. Já jdu z tohle pokoje pryč, kámo. Tohle bylo na mě fakt až moc. Selagi Bano menelusuri salah satu ruangan di dalam pabrik, sebuah pintu lemari dari yang tertutup tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Bano pun lari ketakutan. Beberapa saat setelah itu, Bano mengumpulkan keberaniannya, lalu memulai lagi investigasinya. Lalu kejadian yang gak masuk akal pun terjadi. Tak, a tady, kámo, tady to vypadá mega creepy třeba. Tady jsou nějaké... Fuj, bych nejet moc teda. Tady jsou kabinety, nějaká divná věc na zdi a jinak... Na to Sebuah kursi yang tiba-tiba bergeser ke ujung lantai. Lalu si Bano pun berpikir kayaknya investigasinya udahan aja. Mulai dari suara yang tak tahu sumbernya, pintu lemari yang terbuka sendiri, sampai kursi yang bergeser ke ujung lantai. Selagi dipenuhi dengan rasa takut, Bano pun memutuskan untuk keluar dari pabrik itu. Akan tetapi saat Bano menonton rekamannya di rumah, dia kaget karena dia menangkap sesuatu yang menyeramkan, yang saat itu dia sendiri tidak menyadarinya. Selagi Bano memasuki salah satu ruangan di dalam pabrik, ada sebuah bayangan muncul di kaca tepat di depannya. Anehnya, objek dari bayangan ini tidak ada di kamera. Meskipun bayangan itu terlihat melintas di depannya, coba kita perhatikan baik-baik. Kita bisa lihat bayangan Bano di sini. Terus bayangan ini kalau dilogikakan seharusnya ada seseorang yang lewat di depannya. Tapi nggak ada siapa-siapa. Bagaimana menurut kalian? Apakah Bano benar-benar menangkap aktivitas paranormal di pabrik itu? Atau semua ini hanyalah settingan? Kalau kalian tertarik, kalian bisa menonton investigasi lengkap di channel YouTube-nya Bano. Asli atau settingan? Video ini datang dari seorang wanita yang tinggal di Belanda. Videonya berisi aktivitas paranormal yang terjadi di dalam rumah si wanita itu. Tidak banyak informasi mengenai video ini, tapi satu hal yang pasti, video ini benar-benar menyeramkan. What the fuck is that? Oh my god.
Di postingannya, si wanita ini mengatakan kalau dia sedang sendirian di dalam rumahnya. Lalu dia mendengar suara-suara aneh. Lalu dia pun mengambil HP dan merekam semua kejadiannya. Mulai dari lampu gantung yang bergoyang dengan sendirinya, lalu lampu di dapurnya yang menyala dan mati dengan sendirinya. Ketika dia mengecek ke dalam dapurnya, dia menemukan semua pintu rak-rak di dapurnya terbuka. Cemas dan ketakutan, si wanita ini pun keluar dari dapurnya. Akan tetapi ada suara pintu yang datang dari dapurnya dan lampu di dapurnya pun mati. Tepat sebelum videonya berakhir, ada bayangan makhluk yang keluar dari pintu dapurnya. Sabia mengatakan di salah satu videonya kalau dia sedang mencari rumah baru untuk dirinya karena banyaknya gangguan di rumahnya yang sekarang. Akan tetapi banyaknya dukungan dan support dari viewernya, dia tetap memberanikan diri untuk merekam kejadian di rumahnya. Fuck, daar gaan we weer. Oh, shit. Die deur. Oh, fuck. Wat is er toch aan de hand? De lamp is stil. Dat is dat vieze, creepy ass keukentje. Fuck. Kijk, dat bedoel ik dus. Dat is dat licht. Dat is dat licht. Oh. Fuck, ik kan niet scherp. Oh, Jezus. Dit gaan we doen weer. Zie, er is hier dus. Dit is dus het lichtknopje. Het is echt helemaal niet. Deze deur is gewoon dicht. Er is hier gewoon echt helemaal niemand. Fuck. Zie je zo'n ding? Kijk. Dat bedoel ik dus. Dat bedoel ik dus. Oh my god. Er is hier echt helemaal niemand. Oh, fuck. Nou, dit is het weer, hè? Pintu geser yang terlihat berat untuk digerakkan tiba-tiba bergeser sepenuhnya dengan sendiri. Sabia lalu ketakutan, akan tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Dan lampu di dapurnya kembali menyala dan mati tanpa ada seseorang di dalamnya. Serta pintu lemarinya terbuka dan tertutup. Sabia tidak bisa menemukan penjelasan terkait hal-hal barusan. Di malam yang lain, ketika dia sedang merekam, gangguan-gangguannya menjadi lebih agresif. Dat ding beweegt. Kijk, zie. Poes gaat er ook al vandoor. Oh. Is dit allemaal? Ik vind het helemaal niet leuk. Ik ben dus helemaal alleen. Oh, dat ding. Oké, ik ga hier weg. Oh, wat gebeurt er nou? Wat
te veel in mijn huis. Lalu di tengah-tengah semua kejadian ini, Sabia menangkap sesuatu yang sepertinya pelaku dari kejadian ini. Oh, Jezus. Wat is dat? Oh, what the fuck, joh. Fucking licht elke keer. Oh. Dat was een stem. Dat was een stem. Oh, Jezus. Wat is dat? Selagi lampu di ruang tamunya hidup dan mati dengan sendiri. Kali ini dia benar-benar ketakutan dan hanya merekam dari tempat tidurnya. Dia mengatakan di video ini kalau dia mendengar suara anak kecil, tapi sayangnya terlalu kecil dan hampir nggak bisa didengar. Akan tetapi itu bukanlah bagian terseram dari videonya. Apakah kalian melihatnya? Jadi, apakah rumah Sabia benar-benar dihantui oleh sesuatu yang jahat? Tulis pendapat kalian. Kalian bisa lihat semua video Sabia di channel YouTube-nya, Sabia L.